Kalau misalnya sehari bisa mengkonsumsi 3-4 butir telur ya dalam 3 hari berturut-turut ya, siap-siap bisulan gitu ya seperti itu. Jadi memang biasanya reaksi pertama yang tubuh kita dapati adalah reaksi alergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ninda Fibriyu Isyawati yang akan menemani sahabat sehat di rumah dalam talk show ini. Dan pada hari ini talk show ini akan membahas terkait dengan fakta unik. Nah, sebelum kita masuk pada bagian intinya nih sahabat, untuk sahabat di rumah jangan lupa di follow dulu semua akun sosial media dari Agarilus, dan untuk YouTube channelnya ini jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Dan untuk fakta uniknya yaitu adalah telur. Nah, siapa nih yang suka makan telur? Tentunya untuk membahas semua itu saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang wanita cantik dan seorang apoteker. Siapakah beliau? Mari kita sapa. Halo Bunda. Halo. Bagaimana nih kabarnya hari ini Bun? Luar biasa. Masya Allah. Bunda glowing banget. Oh gitu ya. Apakah Bunda suka mengkonsumsi protein tingkat tinggi? Ya proporsional aja. Oke, baik. Protein apa sih yang Bunda paling seneng nih? Iya, jadi kalau telur itu merupakan mungkin salah satu selalu tersedia ya. Bener Bunda. Selalu tersedia di rumah karena mungkin pengolahannya gampang gitu kan ya, cepat. Iya juga. bener. Memang anak-anak pasti suka ya telur gitu ya. Iya. Seperti itu. Saya juga selalu menyetok telur karena telur itu seenak itu. Entah itu Iya. telur rebus, telur dadar, atau Iya. telur orak-arik juga enak. Iya. Bener. Nah, karena banyak banget di Bunda yang seneng sama telur, Bunda itu suka bagian apa sih ya kalau dari telur? Baik, kalau saya tuh sebenarnya suka kuningnya karena gurih ya. Iya, enak banget kuningnya. Ya, jadi memang kadang ada orang yang suka putihnya, ada yang suka Iya, kuningnya itu ya. benar. Tapi saya tim kuningnya deh. Tim kuningnya, baik. Jadi karena memang banyak banget nih Bunda ya perbedaan antara enggak saya lebih suka kuningnya karena kuningnya enak, agak lebih tawar nih dibandingkan dengan yang telur kuningnya gitu Iya, kan. betul. Nah, kalau dari kita bicara dari segi sehatnya nih, kan kalau telur kan memang protein yang memang sehat. Iya, betul. Tapi mungkin apakah ada perbandingan antara sehatnya kuning dengan juga putihnya nih Bunda? Iya, jadi kalau berbicara telur ya, antara putih telur sama kuning telur gitu ya, sama-sama punya nutrisi yang bagus untuk tubuh kita gitu ya. Jadi kalau putih telur itu adalah atau biasa yang disebut dengan albumin ya. Nah, albumin ini menyusun 60% dari protein di telur itu sendiri. Wah, Gitu ya. tinggi Sekali. Kemudian kalau yang kuningnya itu merupakan termasuk dalam asam lemak ya. Jadi dia merupakan lemak gitu ya. Walaupun kalau dikonsumsi secara berlebihan ini juga akan tentunya kurang bagus seperti itu ya. Jadi memang sama-sama bagus ya. Jadi yang putihnya cenderung ke protein, penyedia protein untuk tubuh kita. Yang kuning cenderung untuk penyedia lemak di dalam tubuh kita seperti itu. Oke, berarti punya komposisi masing-masing ya Bunda ya? Sebenarnya punya komposisi masing-masing. Jadi kalau dikonsumsi secara proporsional, nah ini mungkin sangat-sangat bermanfaat ya bagi tubuh kita seperti itu. Baik, kalau misalkan kita mengkonsumsi nih Bunda ya, apakah ada batasan konsumsinya? Kalau misalkan kita mengkonsumsi seminggu secara terus-menerus, apakah boleh itu Bunda? Jadi memang belum ada sih penelitian harus berapa butir dalam satu hari seperti itu ya. Tetapi kaitannya dengan variasi sumber protein dan juga variasi sumber lemak yang harus dikonsumsi, harusnya kita bisa memvariasikan ya contoh-contoh atau mungkin sumber-sumber protein atau mungkin sumber lemak yang kita konsumsi seperti itu. Jadi memang kalau misalnya konsumsinya berlebihan gitu ya, dikatakan berlebihan, sehari mungkin bisa 3-4 butir telur gitu ya. Wah, nah ini bisa menyebabkan beberapa masalah kesehatan, biasanya alergi mungkin ya. Mungkin kalau anak kecil itu biasa disebut bisul-bisul kecil. Nah, biasa karena anak kecil mungkin seperti saya bilang tadi, telur ini mudah diolah dan anak-anak suka. Nah, ini yang biasanya membuat ibu rumah tangga selalu sedia telur di rumah ya. Iya, benar-benar. Telur ceplok ya, siang telur dadar ya. Malamnya telur orek gitu ya. Nah, ini yang
kemudian membuat berlebih gitu ya mengkonsumsi telur. Nah, biasanya memang akan timbul reaksi alergi ya, bisul tadi. Kemudian timbul juga jerawat gitu ya. Kemudian ada beberapa yang menyebutkan ada kenaikan angka kolesterol seperti itu. Wah, berarti emang tidak boleh dikonsumsi dalam waktu dalam jumlah yang berlebih. Baik. Nah, Bunda, saya ingin bertanya nih, karena saya juga suka telur, apalagi telur setengah matang. Nah, itu kira-kira boleh nggak sih? Iya, jadi kalau misalnya mengkonsumsi telur setengah matang gitu ya, sebenarnya sah-sah saja gitu ya, karena memang telur itu kan terlindung oleh cangkang ya, oleh kulit telurnya gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada bakteri yang masuk ke situ gitu ya. Jadi kalau misalnya mengkonsumsi telur setengah matang sih boleh-boleh saja seperti itu. Oke, berarti tetap diperbolehkan nih Bunda ya. Iya, soalnya saya pernah mendengar gitu beberapa orang bilangnya nggak boleh untuk konsumsi telur setengah matang karena berbahaya untuk kesehatan diri. Iya, kalau dalam jumlah yang proporsional sebenarnya tidak masalah ya seperti itu. Oke, berarti tetap dalam jumlah yang proporsional Bunda ya. Oke, nah kira-kira nih Bunda, kan tadi Bunda sudah sempat nge-spill nih ya manfaat dari kuning telur dan juga putih telur. Nah, itu kira-kira ada lagi nggak sih Bunda untuk manfaatnya? Iya, kalau tadi saya bilang kalau putih telur itu memang penyedia 60% dari protein dalam telur sendiri ya. Dan itu biasanya protein kalau kita lihat kan dia penyumbang massa otot. Iya. Ya, jadi memang kalau misalnya kita lagi kebutuhan tentang perkembangan otot sedang tinggi, berarti kita konsumsinya adalah putih telur gitu ya, seperti itu. Putih telur. Nah, biasanya untuk putih telur ini juga dia kalorinya lebih rendah daripada kuning telur. Jadi biasanya kalau orang-orang ingin menurunkan bobot badan, tetapi tidak kekurangan protein, biasanya kita lebih memilih di putih telurnya. Di putih telur. Nah, seperti itu. Tetapi untuk misalnya orang setelah sakit gitu ya, butuh asupan nutrisi yang bagus, asam lemak gitu ya, kemudian beberapa lemak baik. Nah, ini kuning telur juga bisa dikonsumsi. Jadi sebenarnya tergantung kebutuhan mana-mana yang kemudian dibutuhkan oleh tubuh kita seperti itu. Oke, baik Bunda. Berarti kalau orang mau diet itu makannya putih telur ya Bunda? Iya, kalau saya sarankan putih telur karena memang kalorinya lebih rendah daripada kuning telur. Lebih rendah. Oh iya, baik Bunda. Nah, tadi juga kita sudah membahas terkait efek untuk konsumsi telur setiap harinya gitu Bunda ya. Berarti kalau dari sahabat di rumah yang mungkin suka mengkonsumsi telur, jangan dikonsumsi setiap hari ya sahabat. Dan kira-kira nih Bunda, karena kan banyak banget di luar sana yang mengkonsumsi telur dan juga telur itu gampang banget sih Bun ditemuinnya. Betul. Iya, jadi mungkin ada tips dan trik dari Bunda bagi orang-orang yang suka makan telur tapi sedang alergi saat ini. Itu gimana Bun? Baik ya, jadi tipsnya yang pertama adalah kita bisa memvariasikan sumber-sumber protein dan juga sumber lemak gitu ya, tidak hanya dari telur ya, bisa dari ikan gitu ya, dari daging seperti itu ya. Jadi memang harus bervariasi nih sumber makanan kita, tidak hanya telur ya, seperti itu. Kemudian mengolah telur sebaiknya tidak menggunakan garam atau dengan tambahan mentega, karena itu bisa menaikkan jumlah lemaknya seperti itu ya. Walaupun tambah gurih juga ya kalau pakai. Iya. Tapi ternyata itu bisa menaikkan jumlah lemaknya, dan ini yang kemudian membahayakan tubuh kita seperti itu. Kemudian saran saya juga ketika kita konsumsi telur, banyak juga mengkonsumsi buah dan juga sayuran seperti itu ya. Jadi biar isinya juga seimbang seperti itu. Oke, baik Bunda. Nah, kalau misalkan nih Bunda, kita mengkonsumsi telur, apakah akan menimbulkan penyakit lain Bunda? Kalau penyakit mungkin disebut sebagai reaksi hipersensitivitas ya, atau mungkin disebut sebagai reaksi alergi. Jadi kalau misalnya sehari bisa mengkonsumsi 3-4 butir telur ya dalam 3 hari berturut-turut ya, siap-siap bisulan gitu ya seperti itu. Jadi memang
biasanya reaksi pertama yang tubuh kita dapati adalah reaksi alergi, karena memang biasanya kelebihan protein akan memicu terjadinya alergi dalam tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah naiknya angka kolesterol. Nah ini Wah, kolesterol. angka kolesterol ya, karena memang di bagian kuningnya ini tadi merupakan senyawa lemak ya, walaupun memang sebenarnya berfungsi untuk tubuh kita, tapi dalam jumlah yang berlebihan ini yang akan meningkatkan angka kolesterol di dalam tubuh kita seperti itu. Oke, baik. Berarti memang segala sesuatu yang berlebihan memang tetap tidak baik sih Bunda ya. Saja, seperti itu ya, dan juga bervariasi. Jadi kata kuncinya ketika kita memilih nutrisi terutama telur adalah proporsional dan juga bervariasi gitu ya. Variasikan menu-menu kita setiap hari ya. Jadi sumber proteinnya bisa dari ikan tadi, dari daging seperti itu. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Nah, untuk sahabat sehat yang ada di rumah tentunya sudah mendengar nih fakta tentang telur dan juga tips and trick dari Bunda Mita. Oke, nah tadi sudah diucapkan oleh Bunda berdasarkan untuk tips and trick untuk menjaga kesehatan. Mungkin itu saja dari saya dan sampai jumpa di talk show lainnya. Bye-bye, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.